Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik kenikmatan berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut sunnah beliau hingga yaumil akhir. Akhwat wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifalukunna? Apa kabarnya ummahat? Boleh ya merespon di kolom chat atau obrolan pada Zoom, biar kami tahu udah siap belum nih untuk menerima materi hari ini ya. Ya, gimana kabarnya ummahat wa akhwat hari ini? Insyaallah baik. Ya, alhamdulillah setelah kita menyelesaikan kajian kitab Nasihatul Nisa di pertemuan yang lalu, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian dari kitab yang baru ya, yaitu Hisnul Muslim. Kajian perdana ini yang kita buka dengan mukadimah insyaallah ya, yang kami beri judul Dzikir. Amalan ringan, keutamaan tak terhingga, Masya Allah ya. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Muhammad Marfaqi SAG Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah beliau juga nanti akan selain memaparkan materi, sedikit menjelaskan terkait hafalan doa yang insya Allah akan kami lengkapi juga teknis hafalannya di akhir kajian ini insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Eee, Kajian akan segera kita mulai, kita berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan, menambah ilmu, dan juga mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Izin menyapa Ustaz terlebih dahulu ya Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah yahfadukum jami'an. Amin Allahumma amin. Iya, silakan Ustaz untuk dimulai. Fadhal. Baik, jazakumullahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan karunia darinya semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga nikmat kita bisa memperbaiki diri kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada sahabat-sahabatnya. Di antara doanya adalah doa agar Allah Azza wa Jalla menolong kita, membantu kita untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika." Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, kemudian bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan semakin memperbaiki ibadahku kepadamu. Oleh karena itu ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kita berada dalam kondisi beriman, berislam, lalu kemudian kondisi berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebaik-baik nikmat yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mensyukurinya. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal dulunya, seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mudah sekali ingat Allah Subhanahu wa taala, kini berguguran di jalannya. Kemudian banyak di antara kita yang mengenal orang-orang yang sebelumnya kita kenal sebagai seorang yang gemar sekali berbuat keburukan, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan juga semakin berbuat ketaatan kepadanya. Oleh karena itu istiqomahnya kita, teguhnya kita di atas kebenaran,
di atas kebaikan, atau bahkan semakin membaik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ini bentuk nikmat yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tadi adalah kita dimudahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak tempat Allah Azza wa Jalla dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memaparkan tentang bagaimana keutamaan atau pujian-pujian Allah, pujian Allah Azza wa Jalla kepada orang yang senantiasa mengingatnya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah Azza wa Jalla dengan ingatan atau zikir yang amat banyak. Atau dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla juga ketika mencirikan, kita menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, baik kondisi dia berdiri, kondisi dia berbaring, maka dia senantiasa ingat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang dimudahkan lisannya untuk senantiasa menyebut nama Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak ingat pertama kali ketika terjadi sesuatu, kecuali ingatannya tertuju kepada Allah, maka ini bentuk nikmat yang teramat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangun dari tidurnya, yang dia ingat bukan HP-nya, bukan apakah ada WA dari si fulan, adakah WA dari si fulana, adakah email dari bosnya, adakah email dari perusahaannya dan lain sebagainya. Tapi yang dia ingat pertama kali, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia melihat orang-orang terkena musibah, bukan dia ingat, oh saya simpan gambarnya, saya record videonya, saya jadikan ini sebagai bahan nantinya kalau si fulan macam-macam sama saya. Tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma batuliya bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Atau ketika dia makan, bukan dia ingat dari mana dia beli makanan tadi, bukan dia ingat siapa yang membelikan makanannya, tapi dia ingat bahwa yang menjadikan dia mendapatkan nikmat sedemikian rupa adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia selesai makan, bukan hal-hal lain duniawi atau makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang dia ingat, akan tapi dia ingat adalah apa? Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan inilah kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah yang imannya sempurna. Dan kita ini bukanlah atau mungkin jauh dari kata sempurna, tapi kita berupaya bersungguh-sungguh untuk menjadi atau masuk ke dalam golongan orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan akhirnya bukan kok kita hafal semua doa. Tujuan akhirnya bukan kok kita ini menjadi apa? Menjadi orang seperti Nabi, seperti para sahabat. Ini perkara yang hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Akan tapi kita berupaya menapaki jalan mereka. Ini yang kita upayakan. Setiap hari paling tidak ya berapa persen dari kehidupan kita itu isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, amalan yang ada di muka bumi ini banyak sekali. Yang engkau ajarkan jumlahnya banyak sekali. Tunjukkan aku satu amalan natasyattsu bihi, yang mana amalan tadi bisa kami jadikan pedoman. Jadi kami jadikan pegangan. Ya, jadikan andalan. Jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita secara finansial misalnya, kita punya dana darurat. Jadi kalau mau kita digaji atau tidak, kita masih punya dana yang membuat kita hidup selama setahun penuh misalnya. Kita punya dana darurat. Dan sahabat ini bertanya dengan cerdas sekali. Mereka mengatakan dari sekian banyak amalan yang tidak mungkin kita lakukan semuanya, mana kira-kira yang bisa jadikan pegangan? Maka Rasul SAW mengatakan, malam yazal lam yazal lisanu karatban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab atau para ulama itu sudah menulis banyak sekali kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita doa dan juga zikir dalam keseharian kita. Dan kalau kita fikir, kita baca, kita ulas misalnya, maka kita akan dapati bahwasanya hari-hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisi dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengingat Allah itu bukan berarti apa? Bukan berarti kita tidak ingat dunia sama sekali. Tapi ketika kita berinteraksi dengan manusia, ketika kita melakukan satu perbuatan duniawi dan lain sebagainya, maka tujuan kita atau obsesi kita sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan tadi, ketika bangun tidur, ketika hendak tidur, ini kan perkara-perkara yang manusiawi, perkara-perkara yang sifatnya duniawi semata. Tidur tidak ada yang mewajibkan. Tapi apa? Tapi dia ingat Allah Azza wa Jalla, nanti kalau saya tidur, nah bangun tidur dalam kondisi fit, bugar,
dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, banyak ulama yang menulis tentang kitab zikir dan doa. Di antara Imam Nawawi rahimahullah taala dengan kitab Al-Adzkarnya. Kemudian Syekh Sa'ad Al-Qahtani, Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah taala dengan kitab Hisnul Muslimnya. Kemudian ulama-ulama lainnya, mereka juga menuliskan kitab yang sangat banyak sekali. Yang isinya juga sama, mengajak kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa atau agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan pengen senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak diabaikan. Jadi bukan berarti Allah lupa dengan kita, tidak. Allah sama sekali tidak memiliki sifat lupa. Tapi diabaikan atau tidak. Orang yang dalam masa senggangnya atau dalam masa tidak susah, dalam masa senang-senangnya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengabaikannya ketika masa susah. Tapi kalau ketika mendapat kesenangan, kemudian dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan salahkan Allah Azza wa Jalla kalau ketika masa kita mendapatkan bencana, kita mendapatkan kesusahan, ya Allah Azza wa Jalla akan abai dengan kita. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan yang ada di hadapan kita adalah kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah taala, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membalas kebaikan beliau, wa jazahu 'anil muslimina khairal jazaa, itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan di awal bab tentang fadlul zikri, ya, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengutip firman Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan zikir adalah fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dan maka ingatlah aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar kepadaku. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan ingat Allah Azza wa Jalla adalah dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan saya ini ingat Allah. Buktinya apa? Buktinya lisan saya tidak pernah berhenti-berhenti bawa tasbih kemana-mana. Terus tangan saya senantiasa gerak-gerak terus mengucapkan. Kalau sekedar ucapan semata, maka tidak ada gunanya. Tapi kalau ucapan tadi diiringi dengan perbuatan ketaatan, mengingat Allah, menghayati bacaannya, dan lain sebagainya, maka itulah bentuk ingat Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Apa balasannya? Kalau kita ingat Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Yang dimaksud dengan mengingat kalian, kata para ulama, yaitu apa? Fahaqqun 'alallahi ayyadhkura man dzakarah. Yaitu maka hak atau wajib bagi Allah Azza wa Jalla, pasti akan Allah Azza wa Jalla lakukan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengingat atau tidak abai kepada orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tidak diabaikan, saya ini kok dalam kondisi susah, tidak punya pekerjaan, terus kemudian suntuk dengan pekerjaan rumah tangga, kok tidak ditolong sama sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ingat-ingat, apakah ketika kita kondisi lengang, kondisi bahagia, kondisi senang, tidak dalam kondisi kesempitan, kita ingat Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Bagaimana dengan bacaan Quran kita? Apakah kita sholat malam di saat kita senang dan lain sebagainya? Kalau semuanya abai, wong kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka saja untuk sholat, tidak segera sholat, untuk baca Quran, tidak pernah dibuka mushafnya kecuali bulan Ramadan dan lain sebagainya, maka jangan salahkan apa? Kalau ketika kita susah, ya Allah Azza wa Jalla abai dengan kita. Bagaimana mungkin orang akan senang kalau dia datang hanya ketika kita butuh saja. Jadi ketika tidak butuh, ya dia cueknya luar biasa. Tapi ketika dia butuh ke kita, dia datang ke kita. Maka kita katakan secara manusiawi, kita katakan, oh enggak mau saya bantu orang seperti ini. Maka bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Meskipun Allah Azza wa Jalla terbebas dari perasaan yang demikian. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengutip dalil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman kepada Allah, hendaklah kalian mengingat Allah Azza wa Jalla dengan ingatan yang banyak. Dan ingatan atau zikir ini ada dua macam, ada zikir dengan lisan dan juga ada zikir dengan ahwal. Zikir dengan lisan kita semua paham, baca subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Sementara zikir dengan ahwal ini ya kita tunjukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi ketika azan kok Allah tidak diutamakan, ya bagaimana dengan zikir ahwal kita? Bagaimana kita menghayati zikir Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah Maha besar, zat yang paling besar, yang tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, baik secara zatnya, kekuasaannya dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita di sepertiga malam kita tidak pernah bangun? Jadi kita tidak menghayati terhadap zikir kita. Kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tertimpa musibah, kita mengatakan Allah tidak adil. Padahal Allah Azza wa Jalla tersucikan dari perkara-perkara
yang demikian. Maka harus dibarengkan antara zikir lisan dengan juga zikir ahwal. Kemudian beliau mengatakan atau mengutip firman Allah Azza wa Jalla, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan dengan zikir yang banyak, apa yang dibalas atau dijadikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah akan siapkan ampunan yang teramat besar dan juga pahala yang teramat agung. Ini pahala bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bukan sekedar ingat di satu hari dua hari. Tapi dia ingat Allah Azza wa Jalla, berupaya menjadikan hari-hari dalam hidupnya untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicatat sebagai apa? Az-zakirin Allah katsira wa dzakirat. Yaitu orang dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang teramat banyak. Jadi ini yang dicirikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fi nafsika tadarruan, yaitu di dalam dirimu tadarruan dengan nunduk. Jadi bukan dengan lantang, dengan apa? Dengan teriak-teriak enggak. Terus kemudian wa khifatan dengan sembunyi-sembunyi, wa dunal jahri dan tanpa keras-keras minal qauli bil ghuduwi wal asal, dengan ucapan bil ghuduwi wal asal baik pagi maupun sore hari. Wala takun minal ghafilin dan janganlah engkau jadi orang-orang yang lalai. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara perintah untuk senantiasa mengingat Allah dengan apa? Dengan larangan agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak pernah ingat Allah Azza wa Jalla atau ingat Allah hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang dia sukai saja, maka dia terhitung sebagai orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, bahwasanya karena kita tahu zikir teramat banyak ya, paling tidak kita amalkan satu ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam atau dalam satu hari, maka dia tidak terhitung sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 ayat batas minimalnya. 100 ayat batas minimalnya. Maka bagaimana mungkin orang tidak baca 100 ayat tapi tidak ada zikir di siang hari, pagi dan petang dia lewati dengan hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingat Allah Azza wa Jalla ketika makan dan selesai makan saja. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari jenis orang-orang yang lalai seperti ini. Taib. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan dikatakan Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا. Yang dimaksud dengan ingatlah Allah Azza wa Jalla, fi nafsika dalam dirimu, tadarru'an, dengan tadarru' menundukkan diri. Maksudnya adalah apa? Amun fil azkari min qiraatil Qur'an. Maka umum mencakup semua zikir. Jadi jangan disangka zikir cuman bacaan subhanallah. Jangan disangka zikir cuman bacaan alhamdulillah atau bacaan Allahu Akbar. Tapi zikir itu mencakup banyak hal. Di antara membaca Al-Quran, disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya qiraatul Qur'ani afdhalul dzikri, baca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Lalu kemudian doa itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Dan zikir-zikir ini disifati ada dua macam. Yang pertama zikir yang sifatnya mutlak, ada zikir yang sifatnya muqayyad. Kalau mutlak ini berlaku umum. Antum mau baca zikir tahlil sebanyak 1000 kali dalam sehari tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ada yang sifatnya muqayyad, yang sifatnya terbatas, alias terikat dengan syarat tertentu. Misal zikir pagi dan petang, ada jumlahnya. Kalau membaca subhanallah 100 kali, baca istighfar 100 kali. Terus kemudian baca baca apa namanya? Asbahna wa asbal mulku itu cuman satu kali misalnya. Atau kemudian baca yang lainnya 4 kali, 3 kali dan lain sebagainya. Maka itu muqayyad, nemu muqayyad. Dan waktunya sudah ditentukan. Adapun zikir-zikir yang sifatnya mutlak, maka silakan diperbanyak sebanyak-banyak. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, وَذَّاكِرِينَ katsira wadzakirat. Dan orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah akan siapkan kepada mereka ampunan yang besar dan juga pahala yang besar. Baik. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang faedah zikir ini, dia mengatakan masalul ladzi yadhkuru rabbah. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya, walladzi la yadhkuru rabbah, dan orang-orang yang tidak mengingat Rabbnya, masalul hayy wal mayyit. Maka seperti orang yang hidup dan juga mati. Orang yang hidup dan juga mati apa bedanya? Adanya ruh di dalam dirinya. Maka orang yang berzikir dan tidak, itu ada tidaknya ruh di dalam dirinya. Maka untuk apa orang hidup? Untuk apa kita hidup kalau tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita hidup? Tidak pernah apa? Tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah. Kita pengen cintanya Allah kepada kita,
maka terus kemudian tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bedanya kita dengan orang yang sudah mati? Dan Nabi juga mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai kamu sekalian, maukah aku kabarkan sebaik-baik amalan, sebaik-baik amalan. Maka beliau mengatakan, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling bersih di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling apa? Paling mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan sedekah. Wa khairin lakum min antal qau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik dibandingkan jihad fi sabilillah, bahkan ketika apa? Musuh-musuh kita memenggal kepala kita dan kita juga memenggal kepala kepala mereka. Qalu, maka sahabat mengatakan bala, tentu saja mau ya Rasulullah. Amalan sedemikian besarnya siapa yang tidak mau? Yang tidak mau adalah orang-orang yang tidak, mohon maaf, orang tidak waras. Jadi dikasih satu amalan yang ini paling apa? Paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mengangkat derajat kita di hadapan Allah, lebih baik dari jihad fi sabilillah, lebih baik dari infak, bahkan apa? Bahkan dengan infak segunung emas dan juga perak. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Rasul SAW mengatakan, zikrullah ta'ala, senantiasa ingat kepada Allah ta'ala. Ini luar biasa, Masya Allah. Makanya Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, ahfidullah ta'ala, beliau mengatakan, di antara amalan yang ringan sekali diucapkan dengan lisan dan sering manusia lalaikan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang sekali memanfaatkan momen yang misalnya momen sendirian, terus kemudian momen ndak bareng dengan orang, itu momen untuk berzikir kepada Allah jarang sekali. Itulah kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan banyak pahala yang luar biasa di balik amalan yang sederhana seperti ini. Karena banyak orang lalai, dan sebaik-baik amalan adalah mengamalkan sesuatu ketika manusia banyak yang lalai. Di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berzikir di pasar-pasar, misalnya kita masuk ke pasar, zikir sampai belanja, sampai ketemu pedagang, zikir, terus pergi dari pedagang, zikir, terus kemudian baru berhenti ketika ngomong dengan orang, zikir lagi, maka orang akan anggap aneh. Wah, ini fulana, ini Bu Haji kok zikir terus, ini Pak Fulan, ini Pak Haji kok zikir terus, dan lain sebagainya. Bahkan dianggap aneh, saking jarangnya orang yang mengamalkan demikian. Maka di antara para sahabat dulu ketika masuk beberapa waktu atau momen tertentu, maka mereka datang ke pasar dalam rangka bertakbir. Bertakbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka atau orang-orang pasar tidak anggap aneh, karena itu kebiasaannya. Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ini kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi sekarang kalau kita masuk ke pasar, masuk ke mall misalnya, terus kemudian kita bertakbir, ya disangka apa? Disangka teroris. Bahkan dipanggilkan satpam dan lain sebagainya. Saking anehnya orang meninggalkan hal demikian. Baik. Ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengutip juga sabda Nabi alaihi wasallam, yaitu mengutip hadis qudsi. Dia mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya atau pertolonganku membersamainya ketika dia mengingatku atau berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku ingat pula di dirinya. Wa in dzakarani fi mal'in, kalau dia ingat di tengah-tengah manusia, di jamaah, zakartuhu fi mal'in khairim minhum, maka aku akan sebut nama dia di sisi orang-orang yang jauh lebih baik kedudukannya. Siapa? Para malaikat. Jadi bayangkan kita berzikir di tengah-tengah manusia, misalnya yang lain sibuk ngobrol ghibah ke sana kemari, kita baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka zakartuhu fil mal'in khairim minhum. Aku akan sebutkan nama dia di hadapan orang-orang yang apa? Orang yang lebih baik kedudukannya dibandingkan jamaah tadi. Siapa? Yaitu para malaikat, malaikat. Bayangkan kita disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat nangis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam gara-gara apa? Gara-gara apa? Dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan salam dari para malaikat. Jadi namanya disebut di hadapan para malaikat. Dan ini bukti cinta Allah kepada hambanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan." Kalau Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril, kemudian mengatakan, inni uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Maka Jibril memanggil penduduk langit yang lainnya dengan mengatakan, maka apa? Mereka mengatakan, Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulan, Allah mencintai fulan, fa'ahibbu, maka cintai pula fulan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini sebagai motivasi agar kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita ini tidak lama. 24 jam sekarang terasa singkat sekali. Bahkan satu pekan, yang kemarin Jumat, tiba-tiba Jumat lagi. Kemudian baru bangun tidur, kemudian selesai tidur kembali. Maka manfaatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesibukan kita. Nah, zikir itu tidak harus gelar sajadah, kemudian kita diam di atasnya, enggak.
kita masak sambil mengucap astagfirullah, astagfirullah. Kita nyapu-nyapu sambil subhanallah, subhanallah. Kita apa? Marahin anak sambil sambil apa? Sambil berzikir kepada Allah, maka apa? Maka ini bentuk apa? Bentuk yang sangat baik sekali. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau seorang hamba mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekat apa? Sejauh satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat satu hasta, aku akan lebih dekat lagi. Aku akan lebih lebih jauh mendekat, lebih jauh mendekat. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dengan tertatih-tatih berjalan, maka aku mendekat kepadanya seperti harwalah. Harwalah itu berlari atau antara lari dan juga jalan alias cepat. Jadi meskipun kita lambat menghadap Allah, lambat mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jauh lebih cepat dibandingkan hal demikian. Jadi ini motivasi bagi kita. Nah, sekalipun amalan kita tidak seberapa, kita banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla yang rahmatnya sedemikian luas akan mendekat kepada kita dengan jangan sangat 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 dekat. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang laki-laki anna rajulan mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'iyal Islam, sungguhnya syarat Islam, ya sebagaimana kami sampaikan tadi, qad kathurat, banyak sekali alaiya. Ini banyak dan berat. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi. Ya, kabarkan kepadaku tentang amalan yang aku bisa jadikan apa? Jadikan sebagai pegangan. Maka Rasul mengatakan la yazalu lisanu karatban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini banyak sekali jumlahnya. Mana yang kira-kira jadi amalan andalan kita? Salat malam berat Ustaz. Saya harus kerja siang harinya, ngerawat anak siang harinya. Kalau puasa, saya juga lemes kalau harus punya toddler sekian misalnya. Nah, harus lemes kalau siang hari. Maka saya pilih satu amalan yang ringan di lisan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan, "Wa man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka falahu bihi hasanah. Maka terhitung satu satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10. Dan bukanlah alif lam mim satu huruf atau satu kata. Akan tapi apa? Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu satu huruf. Jadi pahalanya sangat banyak banyak sekali. Baik, ikhlaskanlah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar wa nahnu fi suffah. Nah, kami berada di suffah. Suffah itu tempat di serambi masjid yang dulunya disediakan oleh para sahabat untuk mereka yang tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, dan lain sebagainya. Maka Rasul mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yaumin ila budhan aw ilal aqiq fayati minhu bina qataini kau mawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana di antara kalian yang mau keluar apa? Menuju Budhan. Budhan itu nama lembah di Madinah, atau ilal Aqiq, atau menuju Aqiq. Terus ini jaraknya 1 mil atau 2 mil dari kota Madinah. Terus kemudian dia mendapatkan apa? Dua unta yang apa? Kaumawain. Kaumawain itu di antara apa? Di antara unta-unta terbaiknya orang Arab pada zaman itu. Fi ghairi itsmin. Ya, bukan bukan dengan nyuri, bukan. Jadi keluar dapat unta gratis. 2 unta gratis. Siapa yang tidak mau? Jadi keluar, cuman keluar saja, lalu kemudian dapat unta gratis. Wala qati'ati rahim, bukan didapatkan dengan cara dosa, berbuat dosa seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Begitupun dengan tidak apa? Dan tidak melazimkan qati'atur rahim. Jadi tidak melazimkan putusnya tali silaturahim, misal rebutan warisan dan lain sebagainya. Maka apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Sana. Beliau afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kata beliau, tidakkah mau di antara kalian keluar ke masjid, menuju masjid, kemudian dia apa? Kemudian dia belajar atau membaca 2 ayat, dan itu lebih baik dibandingkan 2 unta. Dia membaca 3 ayat lebih baik dari tiga unta. Membaca 4 ayat lebih baik dari empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sesuai bilangan zikir yang dia ucapkan atau ayat yang dia pelajari, maka apa? Sejumlah itu pula unta yang dia dapatkan, lebih baik dibandingkan unta yang dia inginkan. Ini menunjukkan, karena kita tahu baca Quran itu termasuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang lebih baik dibandingkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Wa man ittaja'a majja'an lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tiratun.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa duduk-duduk, terus kemudian tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Maka baginya apa namanya? Tirah berarti kurang keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbaring dan tidak mengingat Allah sama sekali, maka apa? Maka kanat alaihi minallahi tirah. Maka niscaya kerugian menimpa di dirinya. Jadi kita tidur, kita bangun, ya ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW juga mengatakan, ma min qaumin yaqumuna min majlisin. Barang siapa yang bangkit dari majlis yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya, illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasra. Dia mendapatkan kerugian. Jadi perumpamaan-perumpamaan seperti ini semuanya pada intinya sama. Orang yang tidak bangun atau orang yang bangun dari satu majelis yang tidak pernah disebutkan nama Allah Azza wa Jalla sama sekali, maka sama halnya dia apa? Berada dalam majelis yang merugi. Kita hahi dengan teman kita ngopi dengan teman kita, kongko-kongko dengan teman kita, tapi tidak ada nyebutkan nasihat di dalamnya. Ya sudah, cuma ngobrol ngalor ngidul duniawi semata, tidak ada manfaatnya bahkan dalam duniawi. Maka yang demikian apa? Termasuk bentuk hasarah, bentuk tirah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla, hendaknya bagi kita apa? Bagi kita semangat untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk zikir doa tadi, doa dia tadi. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan banyak sekali faedah zikir dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Bahkan beliau mengatakan, aku akan lanjutkan tentang fadilah zikir ini seandainya apa? Seandainya cukup apa? Kitab, seandainya cukup tempatnya. Jadi kalau seandainya cukup tempatnya, cukup waktunya, maka beliau akan lanjutkan sampai 1000. Tapi beliau hanya cukupkan beberapa puluh saja. Itu pun dipaksa. Jadi kalau tidak terpaksa, tidak akan kuhentikan. Jadi menunjukkan di antara para ulama, nah semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin merasakan banyak sekali zikir. Dan bagi penuntut ilmu, dan kemarin saya dapat satu perkataan yang bagus sekali, kata salah seorang ulama di Twitter mereka, beliau mengatakan bahwasanya di antara hal yang seringkali terluput bagi seorang penuntut ilmu adalah mereka tidak memulainya dengan menghafal zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara kiat dia bisa mempertahankan hafalannya, terus kemudian kiat agar hatinya terbuka terhadap ilmu yang dia akan cari adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, ya ilmunya akan semakin jauh. Barang siapa yang jarang mengingat Allah Azza wa Jalla, maka jarang sekali ilmunya akan mengendap di dalam hatinya. Taib. Ya sekalian azan ya Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh moderator tadi Ummu Ahmad hafizahullah taala, bahwasanya insyaallah apa ibu-ibu sekalian akan dibuatkan grup ya dan kelompok untuk menghafalkan doa dan juga zikir yang diambil dari kitab Hisnul Muslim. Dan kita tahu di beberapa bagian, misal di beberapa bagian doa apa misalnya, itu ada beberapa versi dan mungkin kita tidak akan ngambil semua versi. Kalaupun mau ngambil di semua versi tidak ada masalah, tapi kita akan milih nanti beberapa versi untuk dihafalkan. Tapi bagaimana teknis hafalannya nanti akan dijelaskan insya Allah taala. Tapi ala kulli hal nanti akan saling menghafalkan atau saling bantu hafalan satu sama lainnya, dan mungkin akan diadakan ujian juga di setiap beberapa pertemuan. Terus kemudian diharapkan pula bagi ibu-ibu bukan hanya menghafalnya tapi mengetahui maknanya. Makanya ada kajiannya. Jadi ada kajiannya, memahami maknanya sehingga ketika dia berzikir nggak kosong. Orang itu kan males untuk melakukan sesuatu karena nggak tahu faidahnya, nggak tahu hikmahnya. Orang baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya, tapi tidak tahu maknanya. Dia tidak tahu artinya, tidak tahu faidahnya, tidak tahu hikmah di dalamnya, maka akan mudah sekali bosan. Tapi kalau orang tahu maknanya, baca Quran nikmat. Orang tahu maknanya, ketika baca zikir dia akan lebih nikmat dibandingkan tidak tahu maknanya. Makanya ada kajiannya. Jadi insya Allah kajiannya ringan insya Allah ini, hafalnya ringan. Karena pertemuan kita cuma 2 pekan sekali. Dan insya Allah cukup waktunya untuk menghafal 1 atau sampai 3 zikir setiap 2 pekan sekali. Dan insya Allah akan sangat sangat ringan. Dan Ustadz apakah harus menghafal? Ya harus dihafal. Ini keutamaan orang yang menghafal tuh tidak akan dicapai oleh orang yang tidak menghafal. Antuna misal lupa membawa kitabnya, pergi kemana kelupaan kitabnya. Kalau orang hafalan santai, oh saya sudah punya hafalannya, tenang. Sementara orang yang tidak menghafal, maka dia harus menggantungkan kepada kitabnya. Bukan berarti tidak baik, tidak. Semuanya sama-sama baik. Tapi kalau kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik, kenapa harus yang baik saja? Demikian kurang lebihnya dari kami untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang Adzkarul istiqadhi minan naum, yaitu zikir-zikir bangun dari
tidur kita. Demikian kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas paparan materinya. Secara keseluruhan, zikir itu kehidupan hati ya Ustaz ya. Dengan Sahih. zikir, seorang hamba senantiasa ingat bahwa kita itu tidak sendirian, ada Allah yang mendengar, ada Allah yang menjaga kita, memberi kita kekuatan. Zikir juga membuat jiwa tenang, ya, menghapus Sahih. kegelisahan, dan juga menghadirkan keberkahan di setiap langkah. Tapi kalau hati kita lalai dari zikir, ia akan menjadi kering, akan menjadi rapuh hatinya. Dan saat, lisan kita berhenti mengingat Allah, pintu kelalaian terbuka lebar dan setan pun akan masuk dan hidup akan terasa hampa meski dunia penuh dengan gemerlapnya gitu ya. Masya Allah, semoga kita terhindar dari sifat lalai dan makanya jangan biarkan hari-hari kita kosong nih Ummahat, tanpa zikir ya, sesibuk apapun kita, baik urusan rumah ataupun lainnya, sempatkan kita untuk berzikir karena itulah pelindung sejati dan juga, sumber kebahagiaan yang hakiki gitu ya Ustaz ya kurang lebih ya. Baik, bagi Umat ada yang ingin ditanyakan? Tafadhalna silakan, eee, boleh ditulis di kolom chat atau juga buka mic-nya, silakan. Jangan malu-malu ya Umat ya. Dan jazakumullah ya yang udah hadir udah masuk ke grup, insyaallah, akan kami, ini juga, apa, sampaikan juga teknisnya di grup dan nanti setelah ini juga akan kami sampaikan juga teknis menghafalnya di grup insyaallah taala. Ya, silakan Umahat. Iya, boleh, Bu Adesi, Arik boleh jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz silakan dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustadz. Ahsanallahu alaikum. Izin bertanya, em, jika pada masa dahulu ketika kita belum mulai belajar, mungkin ketika berzikir hati masih lalai, bagaimana nilainya di sisi Allah ya Ustadz? Dan bagaimana menambal kekurangan-kekurangan kita pada zaman dahulu. Ya tentu saja dengan beramal di masa sekarang dan ke depan, tapi masih merasa was-was begitu dengan eee, yang terdahulu gitu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik. Taib. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimana wa rahimakumullah. Apakah amalan yang kurang yang sudah pernah kita lakukan di zaman dahulu, bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan semua amalan kebaikan akan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudayyi'u." Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan sama sekali kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dalam di awal juz 2 di surah Al-Baqarah, Allah mengatakan demikian. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan kita. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini secara gamblang ya, mungkin secara tidak langsung menunjukkan kepada apa yang ditanyakan. Rasul mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama kelompok yang mulia, yaitu para malaikat yang mulia. Tapi apakah orang yang tidak mahir? Saya ini bacanya tertatih-tatih, ya Ustaz. Saya ini bacanya tidak paham maknanya. Yang penting baca, saya suka kalamullah, saya tidak tahu artinya, saya baca terus-menerus setiap harinya. Apakah mereka tidak dapat pahala? Kata Rasul SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrun." Orang yang berat dalam baca Al-Quran, tidak maksimal dalam baca Al-Quran, apakah beliau tidak dapat pahala? Kata Rasul, wa huwa lahu ajrun. Dia mendapatkan dua pahala. Pahala karena dia mengupayakan atas keterbatasannya, yang dua pahala karena dia mau bersungguh-sungguh. Apa yang kita sudah kerjakan, yang kita tidak tahu ilmunya di sana, akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW, kalaupun ada yang salah misalnya, maka Rasul mengatakan innallaha yatajawazu an ummati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu melupakan dalam tanda kutip, bukan lupa ya, tapi membiarkan kesalahan dari umatku, yaitu apa? Yaitu dari tiga perkara, yaitu orang yang pingsan sampai dia sadar,
orang yang tidak tahu sampai dia tahu, terus kemudian apa? Orang yang apa namanya? Orang yang tidur sampai dia bangun kembali, atau orang yang hilang akalnya sampai akalnya kembali. Itu orang-orang ya, Pak. Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah akan dianggap oleh Allah? Dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apakah kalau seandainya terjadi kesalahan akan diampuni? Maka kalau kita tidak tahu sebelumnya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini momen bagi kita untuk belajar. Kalau kita sudah mau memiliki kemampuan, memiliki kesempatan untuk memaksimalkan apa yang kita upayakan sebelumnya, ya maksimalkan. Dan insya Allah akan jauh lebih bernilai. Tentu saja nilai beda ya. Nilai orang yang membangun ibadahnya di atas ilmu dengan orang yang membangun ibadahnya sekedar ya biasa-biasa ya dengan ilmu terbatas. Ini dua hal yang berbeda. Jadi dua nilai yang berbeda. Dan insya Allah sekarang lebih bernilai. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami ya, kepada Umu Arik. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, adab Waalaikumsalam. berdoa baiknya permintaan akhirat dulu, baru dunia atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan banyak sekali adab-adab dalam doa. Tapi adab secara umum dalam berdoa disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada 4 macam adab. Yang pertama, hendaknya seorang memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang hendak kita minta. Lalu kemudian yang kedua, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Yaitu memulai dengan doa kita. Itu di antara adab dalam berdoa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan yang keempat, menutup dengan hamdalah. Ini di antara adab dalam berdoa secara umum. Namun apakah baiknya permintaan akhirat dulu baru dunia atau bagaimana? Wallahu taala alam. Karena di dalam doa sapu jagat kita tahu ya, wa minhum faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa laysa lahu fil akhirati min khalaq, atau wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya mohon semua kebaikan dunia dan saya mohon semua kebaikan akhirat. Kadang-kala kita menyebutkan tidak ada masalah dunia dulu kemudian akhirat dulu. Sebagaimana Rasul juga mengajarkan doa apa? Doa di akhir tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah dunia dan juga fitnah hidup. Dan penyebutan kita itu bukan dalam rangka mengunggulkan dunia di atas akhirat, bukan. Tapi dalam rangka mengurutkan saja. Kalau kita tenang dunianya, maka tenang juga akhiratnya. Jadi tidak ada masalah mau dahulukan yang mana. Dan doa yang terbaik adalah doa yang maksur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Bahkan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menyebutkan di antara sebab terkabulnya doa seorang hamba dalam kitabnya Ad-Du'a Alladzi La Yurad, doa yang tidak tertolak, maka di poin terakhir beliau menyebutkan doa dengan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang maknanya jangkap semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina, dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal tidak ada mu'aradah, tidak ada pertentangan. Kalau mulai dunia dulu tidak ada masalah, akhirat dulu tidak ada masalah. Demikian wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa difahami ya oleh yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz izin membacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan suami yang tidak pernah mengajak zikir di dalam rumah karena sudah lelah bekerja? Hanya kadang di rumah, namun zikir membaca Al-Quran dengan hafalannya ketika sepanjang perjalanan, ketika mengantarkan anak sekolah dan pulang sekolah. Silakan Ustaz. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi zikir itu tidak harus setiap waktu, harus setiap waktu. Mana momen yang paling kita maksimal untuk meminta kepada Allah, untuk menyebut nama Allah, maka maksimalkan di sana. Jadi kita ini tidak bisa maksimalkan di semua saat dalam 24 jam kita. Dan setiap orang punya masa-masa prime time sendiri. Jadi kadang-kala ada fulan yang lebih bisa aktif atau lebih bisa maksimal dan minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ada fulan yang lainnya atau fulanah yang lainnya ketika antara azan dan iqamah. Maka prime time seperti ini yang kita rasakan sebagai momen yang paling maksimal kita memohon kepada Allah, maksimalkan di sana. Kalau kita punya hafalan terus kemudian murojaahnya hanya bisa ketika mengantar anak, terus kemudian jemput anak dari pulang sekolah dan lain sebagainya, maka maksimalkan di sana. Dan di momen lainnya maka tidak ada masalah.
Kita ingat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setiap waktu beliau isinya zikir, meskipun hatinya disebutkan dalam riwayat hati beliau selalu bangun, alias hati meskipun matanya tertidur, tapi hatinya bangun. Maka maksimalkan di setiap prime time tersebut. Maka kita lihat bagaimana kehidupan Rasul. Kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah atau kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati Rasul bercengkrama dengan para sahabatnya. Tidak semuanya berisi tentang akhirat. Tapi ada kala isinya tentang bercanda, terus kemudian tentang nasihat-nasihat ini dan itu. Dan beliau mengatakan, nu'minu sa'atan wa sa'atan. Kita ini beriman kepada Allah sa'atan wa sa'atan. Jadi bukan kok sepanjang waktu yang itu memberatkan dan tidak mungkin bagi kita. Tapi apa? Tapi di masa-masa utama kita, maka maksimalkan di sana. Demikian Allah Ta'ala. Jadi tidak ada masalah. Dan zikir tidak harus dengan lisan. Dan masjid zikir tidak harus dengan lisan tuh tidak harus dikeraskan. Boleh jadi dia rebahan sambil baca subhanallah termasuk zikir, dan baca Quran juga termasuk zikir. Jadi tidak ada masalah. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Masih bisa ya Ustaz? Ahsan. Nah, ya, izin membacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Saya kalau berzikir hanya ketika hati sedang gundah. Tapi ketika gundah itu sudah pergi, terkadang lupa untuk berzikir. Apakah saya termasuk orang yang lalai Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, wallahu taala alam, kita tidak bisa menilai, yang berhak menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ya sekalian, kita khawatir kalau kita tuh ingatnya Allah Azza wa Jalla, nyebutnya nama Allah Azza wa Jalla hanya ketika kita susah saja. Jadi ketika susah baru astagfirullah, kok hidup kayak gini. Astagfirullah, kok jalan hidup saya kok susahnya luar biasa. Maka yang demikian hendaknya dihindari. Jadi mau ingat Allah Azza wa Jalla dalam kondisi senang, kondisi susah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan apa namanya? Rasulullah SAW mengatakan ihfadillaha yahfadka. Ya, Allah Azza wa Jalla akan menjagamu kalau engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah Azza wa Jalla, dan apa namanya? A'rif billahi fir raha ya'rifka fi jiddah. Nah, kenanglah Allah atau ingatlah Allah Azza wa Jalla ketika, atau kenalilah Allah Azza wa Jalla ketika dalam kondisi susah, dan maka Allah Azza wa Jalla akan mengingatmu ketika kondisi kondisi senang, dan maka Allah Azza wa Jalla akan mengingatmu ketika kondisi susah. Jadi itu wallahu taala. Jadi sekali lagi kita khawatir kalau masuk dalam bentuk kelalaian. Jadi sekali lagi ingat Allah dalam setiap kondisi. Dan yang dimaksud dengan menyebut nama Allah tidak lalai itu panjenengan semuanya ketika mau makan kondisi senang baca bismillah. Tidak hanya ketika apa? Tidak hanya ketika susah, dana terbatas sisa akhir bulan, lalu kemudian bismillah, semoga makanannya berkah. Ini artinya ingat Allah hanya ketika sudah semata. Tapi kalau panjenengan ingat baca bismillah, mau senang mau susah makan baca bismillah. Terus kemudian bangun tidur mau senang mau susah, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika senang atau susah ya bangun malam salat malam. Maka termasuk di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Jadi jangan terlalu khawatir. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kita sudah baca ya. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini menurut persangkaan hambaku. Kalau hambaku terlalu tidak percaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlalu suudzon dengan rahmatku, ya Allah akan apa? Kabulkan permintaannya. Allah akan kabulkan persangkaannya. Demikian. Wallahu taala. Jadi percaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Izin membacakan kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika sebelum tidur sambil memejamkan mata kita berzikir sampai ketiduran, sampai tertidur gitu ya Ustaz. Apakah ini juga berpahala Ustaz? Silakan. Berpahala insya Allah Ta'ala. Jadi termasuk sebaik-baik momen adalah ketika kita memaksimalkan waktu sebelum tidur kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir sampai tertidur, maka ini bentuk apa? Bentuk yang sangat baik sekali. Tapi untuk membaca amalan-amalan sebelum tidur, usahakan melek dulu. Jadi melek dulu, baca apa namanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan, ayat kursi ditiupkan dan lain sebagainya, melek dulu. Baru kemudian baca zikir yang lain yang mutlak, zikir-zikir yang tidak ada batasannya sampai kita tertidur capek, maka ini lebih baik. Allahu taala a'lam. Baik, izin membacakan kembali pertanyaan ya Ustaz. Nah, Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz jika memiliki hafalan tapi sudah berusaha membaca artinya, tapi sering lupa maknanya saat murojaah? Apakah kewajiban kita memiliki hafalan untuk memahami artinya dan mengamalkannya sebelum ziyadah? Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bentuk idealnya dicontohkan oleh para sahabat, diceritakan oleh Mujahid rahimahullah taala. Dia mengatakan, aku bertemu dengan banyak sahabat Nabi alaihi wasallam.
Dan mereka kebiasaannya adalah mereka membacakan 10 ayat atau mempelajari 10 ayat, kemudian tidak beranjak ke ayat yang lainnya sampai mereka mengamalkannya. Ini bentuk idealnya. Jadi mereka menghafalkan, lalu kemudian mengamalkan, ini bentuk idealnya. Tapi bentuk ideal yang kedua disebutkan, kalau nggak salah Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikh juga dalam Twitter beliau menyebutkan hendaknya seorang thalabul ilmi itu memiliki 3 momen terhadap Al-Qur'annya, 3 wirid dalam Al-Qur'annya. Yang pertama wirid untuk menghafal. Jadi kalau antum menghafal, ya fokuskan menghafal. Tidak usah jadikan hal lain sebagai distraksi. Misal kita saat menghafal, terus kemudian kita buka-buka tafsirnya, ini bukan momennya, bukan momennya. Jadi kalau mau ziyadah, ziyadah saja. Kemudian yang kedua, momen untuk membaca toh, membaca terus kemudian sambil sambil menghayati maknanya sambil membaca, ini adalah momen bacanya. Jadi tidak perlu untuk menghafalnya dulu, tapi ada momen bacaan. Kemudian yang ketiga, momen mempelajari Al-Quran alias menyelami kandungannya. Ini bentuk ideal yang kedua. Yang inilah yang bisa kita praktikkan. Jadi yang pertama, sediakan waktu untuk ziyadah, sediakan waktu untuk murojaah, sediakan waktu murojaah atau membaca, sediakan waktu untuk mempelajari kandungannya. Jadi kalau punya 3 momen, 3 waktu ini meskipun sedikit-sedikit, maka ini akan lebih baik. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, apakah kewajiban atau wajib hukumnya jika seorang memiliki hafalan Al-Quran itu paham artinya dan mengamalkan sebelum ziyadah, maka ya kalau maksudnya adalah meninggalkan apa yang Allah larang dalam Al-Quran, terus melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka kan hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya harus mengamalkan semuanya, maka ini akan menyusahkan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Jadi salat itu khusyuk. Salat khusyuk itu bagus. Tapi apakah kalau seorang ada sedikit gerambiang salatnya tidak terima? Nah, ini bentuk apa? Bentuk berat yang sangat sekali sulit dipraktikkan bagi seorang muslim. Jadi sekali lagi silakan tambah ziyadah. Terus kemudian sediakan momen untuk membaca tafsirnya, sediakan momen pula untuk membacanya saja sambil murojaah dan lain sebagainya. Sembari dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud tadi, zikir lisan juga zikir ahwal. Kita hafal Quran, ziyadah, murojaah, terus baca, ini zikir lisan. Tapi zikir ahwalnya kita praktekkan dalam ketaatan kita. Demikian Allah Ta'ala alam. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah mudahkan kita semua ya dalam menyempurnakan hafalan juga memahami apa yang kita hafal. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara mendeteksi apa dosa kita agar kita bisa bertobat atas dosa tersebut? Karena ada yang mengatakan ketika kita berdosa, jadi berat atas mengingat Allah atau berzikir. Silakan Ustaz. Baik, ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seorang lupa dengan dosa yang pernah dia lakukan, maka tidak ada masalah. Dia beristighfar secara umum. Misalnya Rasul SAW mengajarkan tentang doa agar terhindar dari penyakit riya, yaitu beliau mengatakan Allahumma inni astaghfiruka lima usyrika bihi, terus kemudian wa astaghfiruka lima la alam, dan aku minta ampun kepada Allah kepada Allah Azza wa Jalla wa a'udzubika lima la alam, dan aku minta ampun Bismillah. Alhamdulillah. Aku minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla dari apa yang aku tahu, dan aku minta perlindungan kepada Allah dari berbuat sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan nanti insya Allah akan muncul di pembahasan Hisnul Muslim kalau tidak salah ya. Jadi sekali lagi minta ampun kepada Allah secara umum tidak ada masalah. Dan benar kalau seorang berdosa kemudian dia berdosa besar misalnya, dia tidak mengingat dia tidak bertobat atas dosanya, maka boleh jadi dosa tadi bisa menjadi penghalang dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat kalau kita ini sekarang jarang sholat malam, jarang sholat sunnah, jarang baca Quran, jarang tilawah dan lain sebagainya, ya boleh jadi sebabnya karena apa? Dosa yang kita lakukan. Jadi ada efek samping negatif dari dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Jadi semakin seorang lalai dari berzikir, dia akan semakin sering berbuat dosa, dan semakin sering berbuat dosa, maka dia akan semakin jauh. Ini selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya barang siapa yang Allah abaikan, maka Allah akan sibukkan dia dengan perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dia di akhirat kelak. Jadi kalau kita sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya bagi di akhirat kelak, yaitu tanda Allah abai kepada kita. Jadi minta ampun kepada Allah secara umum saja. Kalau kita lupa, ya Allah ampuni semua dosa-dosa yang tidak aku sadari, semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan dan tidak aku sadari, dan ampuni semua dosa-dosa yang dulunya aku tidak tahu sama sekali, dan sekarang juga aku nggak ingat itu dosa atau enggak. Maka minta ampun demikian. Maka insya Allah insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbanyak berbuat kebaikan.
Karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan. Demikian Allah taala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan sudah habis dan sudah kami bacakan semua dengan izin Allah, alhamdulillah. Sebelum kajian ditutup, apakah ada nasihat untuk kami semua Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ikhlas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat bagi kami dan juga kepada antum sekalian bahwasanya ciri orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya mereka yang sibuk dengan salat malam alias mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perangai orang-orang saleh zaman dahulu itu perangai yang luar biasa yang mungkin sekarang jarang sekali kita dapati. Itu perangai mereka yang senantiasa ingat Allah, baik kondisi sepi, kondisi manusia lalai, kondisi di sepertiga malam terakhir, kondisi manusia banyak tidur dan lain sebagainya. Maka orang-orang solih itu dicirikan dengan apa? Dengan banyak sekali kebaikan, yaitu mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jangan terlalu sombong ya. Kadang-kadang kita ngaji sebentar sudah Masya Allah ngerasa baiknya luar luar biasa. Padahal banyak sekali kurangnya kalau kita dibandingkan dengan teman-teman sebaya kita, ya mungkin lebih baik. Tapi kalau kita dibandingkan dengan 3 generasi terdahulu, maka kita jauh panggang dari api. Jauh sekali, jauh sekali. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW ketika menyebutkan ciri orang baik, maka kita ini berada di level wah, Masya Allah. Kalau kita berdiri di hadapan beliau, duduk di majelis beliau, itu malunya luar luar biasa. Kenapa? Karena saking nggak pantasnya. Enggak pantasnya. Tapi apa? Tapi kita berupaya dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya waktu ini yaitu apa? Yaitu berzikir kepada Allah, menghafalkan zikir dan doa. Semoga Allah Azza wa Jalla catat ini sebagai sebuah kebaikan bagi kita, catat sebagai sebuah amalan yang kita pegang teguh walaupun berapa banyak zikir yang bisa kita amalkan dari buku ini. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Tidak berhenti belajar, tidak berhenti memperbaiki diri. Demikian Allah taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparan materinya juga nasihatnya. Semoga menjadikan pahala jariah untuk Ustaz, eee, keluarga dan juga guru-guru Ustaz, dan semoga apa yang Ustaz sampaikan, bisa kita pahami dan kita amalkan dan menjadi wasilah untuk hati yang lebih tenang serta ibadah yang semakin indah, masyaallah ya. Ya, kita akan memasuki sesi ini ya, Ummahat, agak santai sedikit ya. Ya, kita akan memasuki sesi, teknis menghafal begitu ya, teknis menghafal. Ada yang belum masuk grup? Ana buka ini ya, sebentar, mic-nya bisa dibuka semua nggak, Umat? Enggak ya? Mic-nya bisa dibuka semua nggak? Ya, ada yang belum masuk grup? Ah, ya kalau belum masuk grup bisa klik di sini atau bagi yang sudah masuk ke grup komunitas, ya itu nanti di situ ada, nama grup, kelas hafalan bisa diklik nanti bisa kita accept ya, bisa kita terima insyaallah, nanti juga mengisi data juga insyaallah ke depannya. Ya, jadi mengenai teknis hafalan sebagaimana Ustadz sampaikan, jadi kita menghafalnya selama 2 pekan ya, karena pertemuan kajian kita 2 pekan. Jadi setelah Ustadz menyampaikan materi doa atau syarah doanya, nanti, kita menghafal gitu ya, menghafal lafaz, doanya dan juga beserta artinya ya. Ini semoga tidak memberatkan karena waktunya sangat lama ya, sekitar 2 pekan lagi. Ya, bisa diklik ya Ibu Susi, yang ada di layar ya, jika ingin masuk grup. Lalu Anda lanjutkan, teknis, setorannya adalah, eee, yang pertama siap untuk menghafal untuk setoran, itu nanti akan ada list yang akan di-share di grup, beserta nomor-nomor ya, list kosong. Jadi ketika Antuna sudah siap mensetorkan hafalan untuk yang pertama, silakan setoran VN-nya di grup ya, untuk setoran pertama, untuk setoran penyetor pertama maksudnya ya, penyetor pertama misalkan, Ibu Adesti udah hafal nih gitu ya, udah dipersilakan untuk, menyetorkan hafalan di grup maka silakan setorkan VN-nya di grup. Nanti akan diperiksa oleh, asatidzah kami ya dari RBK Rumah Belajar Khadijah yang di mana, RBK ini juga salah satu program dari MT Khadijah akan dikoreksi ya, akan didengarkan, hafalannya. Apakah, ada yang perlu diulang atau tidak gitu ya, kita akan belajar perlahan,
Sejatinya kita juga jadi murojaah ya. Kita di sini jadi murojaah. Masya Allah, jazakumullah khairan ya, Antuna sudah menjadi teman murojaah kami gitu ya, teman belajar kami. Jadi nanti yang pertama seperti itu ya, setor VN-nya di grup, lalu tulis namanya dan checklist. Lalu penyetor berikutnya setor ke mana? Setor ke penyetor pertama melalui Japri. Gitu ya, melalui Japri. Jadi setorannya itu tidak di grup semua ya, tapi, penyetor kedua setor ke yang pertama. Misalnya tadi pertama siapa, Bu Adesi ya, udah checklist nama nih, Adesi, ceklik gitu ya di grup. Nah nanti yang kedua, siapa nih? Wah ana udah siap nih, insya Allah gitu ya. Misalnya Bu siapa, Bu Endang gitu ya, tulis namanya di situ, nomor 2 Bu Endang. Kalau udah setoran checklist, kalau belum ya tulis namanya lalu Japri ke Bu Adesi gitu ya, japri ke Bu Adesi. Nanti Bu Adesi yang koreksi temennya, ya. Nanti yang ketiga juga sama, misalnya yang udah siap hafalan nih, Bu Novi misalnya ya, Bu Novi japri ke Bu Endang, "Izin mau setoran hafalan Bu Endang," gitu ya. Nanti Bu Endang, koreksi juga, setoran temannya ya via japri, gitu. Nanti akan kita berikan, sebatas apa koreksinya gitu ya, nanti insya Allah akan kami sampaikan di grup. Ini secara global dulu ya, secara teknis dulu. Jadi nanti Bu Novi japri ke Bu Endang, mau izin setoran udah dikoreksi nanti dikasih nilai ya di list misalnya, kan ada ya emot 100 gitu ya, ada emot 100 silakan dinilai temennya gitu ya. Nah ini ada hikmahnya apa, kita jadi saling mengenal ya satu sama lain, sesama thalabul ilm ya, sesama pembelajar, sesama kita, murojaah dan sama-sama kita bergandengan tangan, "Yuk kita bareng-bareng yuk ngafalin doa yuk," gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke penyetor terakhir gitu ya. Nah itu waktunya sekitar 2 pekan, insya Allah mudah ya karena doanya pun akan kalau ada beberapa variasi doa nanti ustadz akan, pilihkan yang harus dihafal ini dan ini gitu ya, nggak yang panjang-panjang insya Allah gitu ya. Kalaupun panjang kita nggak akan, ada beberapa doa yang harus dihafal dalam 2 pekan, misalnya hanya satu sehingga cukup untuk antuna menghafal di 2 pekan gitu ya, sambil juga diamalkan. Jadi biar bisa semakin, menancap di hati ya hafalannya, seperti itu ya Ummahat ya. Dari teknis, cara menghafal ada yang mau ditanyakan? Yang belum bisa masuk dulu grup ya, seperti itu. Atau ajak teman-teman yang lain, ini gratis ya Ummahat ya, tidak kita, pungut biaya, kalau mau infak silakan, tidak pun tidak apa-apa, ya. Yang penting antunah sudah bersama kami, belajar bersama itu udah masya Allah banget gitu, itu yang sangat membahagiakan kami semua di sini gitu. Ya silakan Bu Adesi, mic-nya sudah dibuka, Nah, Ustazah, eee, Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Ustazah. waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sudah disampaikan mengenai teknisnya, Ustazah. Itu Mhm, untuk membuat checklistnya itu, misalnya, Ana jadi orang pertama, berarti Ana mengisi nomor satu gitu, iya, nama Ana gitu, Ustazah. heeh, Lalu, nanti nanti afwan, nanti format itunya udah kita bikinin, Bu Adesi hanya tinggal nulis nama aja. lalu menyetorkan VN-nya di grup atau secara Japri Ustazah atau bagaimana, Ustazah? Kalau penyetor pertama itu di grup, karena yang akan mengkoreksi, Oh, eee, salah satu di antara kami ya yang, saat mm-mm, itu luang gitu waktunya, mm-mm. bisa mengkoreksi gitu. Seperti itu Bu Adesi. Jadi berarti kalau Ana jadi orang kedua, berarti Ana menunggu orang pertama itu menyetorkan kepada ustadzah, lalu menunggu di ACC ustadzah dulu, baru Ana boleh menyetorkan ke beliau. Ya, Begitu, Ustaz? jadi gini, misalnya penyetor pertama Bu Aya misalnya ya, Iya, gitu. nah, Ustazah. Nanti Bu Aya dikoreksi, kalaupun belum dikoreksi nggak apa-apa Bu Adesi boleh, Oh, nulis di nah. nomor 2 gitu ya. Oh, Nomor nah. 2 heeh, lalu japri Bu Aya, nggak masalah. Jadi nggak mesti nunggu, Oh iya, kita, baik, Ustazah. nilai yang pertama dulu. Jadi Oh iya, intinya betul. heeh, intinya kita buat Ya. mudah aja ya, Nah, Ana kira seperti harus itu. menunggu dulu begitu kan. Nanti Nggak waktunya kan khawatir kalau peserta banyak iya, kan ya malah jadi nggak lupa sempat. ya. Iya, nah, Ustazah. Baik, jazakumullah khair, Ustazah. Jelas insya Amin Allah. Nah. amin, wajazakillah khairan. Ya ada lagi yang mau ditanyakan mengenai teknis menghafal? Jadi yang pertama setoran itu setorannya di grup, nanti akan kita koreksi ya salah satu dari kita nih, para, pembelajar juga ya, akan kita koreksi. Nanti yang sudah setor VN, tulis namanya nomor satu misal Bu Adesi, nomor 2 misalnya, udah siap nih Bu Aya, japri ke Bu Adesi, nanti tulis namanya
Bu Aya sudah setoran, Aya gitu aja, kasih checklist gitu ya, seperti itu. Nanti yang menilai nomor 2 itu yang nomor 1, yang menilai nomor 3 yang nomor 2, terus begitu. Jadi, kita saling dengan kita menerima, apa, hafalan teman, otomatis kita juga jadi murojaah ya kan, seperti itu. Ya jadi banyak keutamaan insyaallah, banyak, manfaatnya ya, seperti itu ya Ummahat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Insyaallah udah paham ya Ummahat ya? Baik, jika ada yang masih kesulitan dalam masuk ke grup bisa japri, yang nomor kontak yang ada di, poster kajian ya, atau juga bisa, klik yang ada di layar gitu ya, silakan. Dan jika, ada kesulitan pun ya silakan japri gitu ya, seperti itu. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, insyaallah kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Jazakumullahu khairan jaza atas kehadiran, antunnas semua, masya Allah barakallahu fikunna jami'an. Ana mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam memandu acara ini. Dan mari kita, tutup ya, tadi udah ditutup sama Ustadz ya, doa penutup majelis, maka kita tidak perlu tutup dengan kafaratul majelis lagi. Ana izin menutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan. Jazakallah khairan. Amin amin wa jazakumullahu khairan. Ma'assalamah ummahat.